Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan klinik kita dan alhamdulillah sudah hadir narasumber yang kali ini akan memberikan pencerahan kesehatan untuk kita. Dr. Iwan Setiawan, MKes SPS, spesialis saraf, yang nanti akan menyampaikan tema kita di siang kali ini, saraf terjepit dan upaya pencegahannya. Anda nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, tetap semangat ya, Dok ya. Semangat. Ya, baik. Saraf terjepit dan upaya pencegahannya. Ya, ini pasti banyak yang menanti-nanti ini ya. Ya. Tidak hanya generasi yang sudah pasca produktif ya. Masih produktif pun masih muda-muda itu ya, juga ya. Banyak keluhan. Silakan, Dok, penjelasannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada acara klinik kita di Sabtu siang hari ini. Mungkin beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan juga dengan terkait saraf terjepit ini. Ya, saya sekedar mengulang juga untuk barangkali nanti masih ada yang ingin lebih jauh mengetahui tentang saraf terjepit. Jadi kalau kita berbicara tentang saraf yang terjepit ini, kita melihat bahwa saraf itu adalah suatu serabut ya, yang keluar dari otak atau sumsum tulang belakang. Nah, di situ dia akan melalui suatu jalan. Nah, jalan itu ada di kiri kanannya, mungkin ada otot, ada sendi, ada tulang dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ada saraf yang tertekan karena otot yang tegang, atau karena ada suatu peradangan, atau ada suatu tulang yang menekan di situ, nah itu ya saraf terjepit. Nah, tanda-tandanya dari saraf terjepit itu biasanya nanti ada rasa awal-awal itu seperti kesemutan, terus rasa kebas, keringgingan itu ya, kesemutan keringgingan, kebas, akhirnya nanti bisa mati rasa dan kalau sampai berat bisa menyebabkan kelumpuhan. Ada beberapa tempat yang berpotensi untuk menyebabkan penekanan atau penjepitan di saraf, yaitu yang pertama di leher, di tulang leher. Jadi leher itu adalah tempat yang sangat sempit, di situ bermacam-macam struktur yang penting melewati di situ, ada pembuluh darah, ada tulang, ada sumsum tulang belakang, terus saraf-saraf juga banyak. Nah, saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang yang di leher ini memang potensi bisa terjadi penjepitan saraf. Manakala ada mungkin posisi tulang yang sudah bengkok, misalnya pada orang yang sudah kecelakaan dan sebagainya, atau mungkin pengapuran mungkin pada orang tua ya, spondylosis cervicalis itu. Kemudian juga ada peradangan dari sendi di situ yang bisa menekan persarapan. Nah, biasanya orang akan mengeluhkan nyeri di leher. Kemudian nanti bisa ada keluhan juga di daerah tangan, entah kanan atau kiri atau dua-duanya itu mungkin rasa seperti kalau orang Jawa bilang jimpe-jimpe, pegel dan sebagainya. Kemudian kemeng di jari-jari juga terasa kayak kesemutan. Bahkan juga nanti akhirnya nyeri di sepanjang gini. Kalau misalnya orang tersebut pada kondisi seperti misalnya batuk atau mengejan, itu ada rasa seperti rangsangan kesetrum sampai ujung jari-jari tangan. Nah, itu yang kejepit di daerah leher. Kemudian kita turun sedikit ke bawah di siku. Nah, di daerah siku sini juga ada beberapa saraf yang melewati celah sempit, karena di sini kan ada tekuan-tekuannya. Nah, ini yang kalau ada penjepitan di daerah sini yang bagian mendekati ada bagian dalam sini, nanti juga akan rasa kesemutan di jari-jari kita, jari yang ketiga ini. Atau juga mungkin kesemutan yang lebih ujung lagi daerah pergelangan tangan. Nah, itu juga ada penjepitan. Di
Di sini namanya cubital tunnel syndrome, di sini carpal tunnel syndrome. Nah ini kalau misalnya menjepit itu ada rasa kesemutan, kebas, nyeri di daerah ini, jari-jari, bisa jari 3 jari ini atau semuanya itu. Biasanya pada orang yang banyak menggunakan pergelangan tangan, manakala dia beraktivitas, misalnya entah kayak masak atau bekerja yang memerlukan gerakan yang tidak henti-hentinya di situ, ya bisa menyebabkan penjepitan di situ. Kemudian kita turun lagi di daerah tadi leher ya, leher terus ke belakang, turun sampai di pinggang. Di daerah pinggang sini, itu sering juga bisa menyebabkan penjepitan. Jadi biasanya terjadi pada orang-orang yang pekerjaannya sering angkat-angkat beban yang cukup berat, atau misalnya duduk terlalu lama, berdiri terlalu lama, posisi yang salah, atau mungkin juga pernah ada trauma atau jatuh ya. Nah, itu bisa menyebabkan pergeseran dari tulang belakang ya, tulang belakang yang bisa menyebabkan himpitan, penjepitan saraf di situ. Nah, nanti efeknya bisa dirasakan sampai ke kaki, tungkai. Mungkin bisa salah satu, kiri atau kanan, atau kedua-duanya, itu tergantung dari lokasi penjepitan. Jadi biasanya penjepitan pada daerah pinggang itu disebabkan karena ada penonjolan dari lempeng antar tulang, yang di situ sebenarnya fungsinya bisa untuk, kalau orang bilang seperti gotri, jadi bisa gerak-gerak gini. Tapi kalau dia sampai tergencet, akan menyebabkan penonjolan yang keluar, akhirnya dia menekan saraf yang keluar dari situ. Nah itu namanya kalau dalam kedokteran hernia nukleus pulposus itu. Kadang-kadang ada yang bisa menyebabkan penjepitan, tapi bukan karena ada penonjolan dari pecahnya lempeng di situ, bisa juga karena otot. Nah, di daerah yang lebih ke bawah lagi, di daerah pantat situ, di situ ada otot yang besar, namanya otot piriformis ya, dia bisa menekan saraf besar di situ. Ya namanya sindrom piriformis. Nah kemudian ke bawah lagi nanti bisa menyebabkan penjepitan lagi daerah lutut ya. Kalau misalnya ada peradangan di lutut, biasanya pada orang-orang yang mungkin ada pengapuran daerah lutut, kemudian di situ terjadi radang atau infeksi atau mungkin juga tumor, bisa menyebabkan penekanan saraf itu. Sampai ke bawah lagi nanti ada penekanan saraf di daerah pergelangan kaki. Nah itu di situ juga potensi, karena di situ saraf itu melewati suatu celah yang sempit kemudian berbelok. Nah, nanti ada rasa namanya kesemutan atau rasa kebas pada telapak kaki. Nah, itu semua akan memicu gangguan-gangguan saraf yang awalnya mungkin hanya terasa kebas atau kesemutan sampai nanti bisa menyebabkan suatu kelumpuhan. Pada beberapa kasus yang pernah saya jumpai itu, pada kasus ini hernia nukleus pulposus di daerah pinggang itu bisa menyebabkan drop foot, jadi kaki itu nggak bisa diangkat ke atas, nggak bisa jalan jinjit. Nah itu awalnya kelumpuhan di situ. Jadi ada beberapa gejala-gejala yang bisa berakibat berat. Nah untuk itu kita berusaha untuk mencegah sedini mungkin. Nah biasanya kalau pada kasus-kasus penjepitan saraf pada orang muda itu biasanya dipicu oleh suatu trauma atau injury yang cukup berat. Misalnya orang yang usia muda, dia sering mengangkat beban berat yang mungkin di luar kemampuannya orang-orang pada umumnya, berlebihan pada jangka waktu yang cukup lama. Kalau itu berlangsung terus-menerus bisa menyebabkan penekanan dari sumsum tulang belakang atau penekanan dari tulang belakang yang menyebabkan penjepitan di situ. Kemudian orang yang biasa suka gini, kepala di kletuk-kletuk, ya biasanya kan orang saat dikletuk itu enak saat itu, tapi kalau berlangsung terus-menerus bisa menyebabkan penjepitan saraf. Orang yang mungkin biasa ngangkat-ngangkat daerah kepala gini ya, pakai beban berat di kepala, itu juga bisa menyebabkan gangguan di leher. Nah itu beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan penjepitan. Kemudian daerah lengan juga. Nah ini mestinya kita di dalam upaya mencegahannya ya hindari untuk mengangkat beban-beban yang
yang di luar dari kemampuan kita, ya kira-kira kalau kita angkat beban kemudian kita jalan napasnya terengah-engah itu berarti udah cukup berat. Tapi kalau kita angkat beban masih santai, kita bisa sambil ngobrol-ngobrol, itu artinya bebannya itu cukup untuk kita gitu. Jadi harus kita kira-kira. Kemudian posisi ngangkat beban itu juga harus diperhatikan. Kalau orang yang mengambil beban sambil bungkuk gitu, itu resiko juga pembebanan di daerah tulang belakang itu terlalu berat sehingga bisa menyebabkan pergeseran dan akhirnya penjepitan saraf. Nah, itu juga harus dihindari. Jadi kalau mengangkat beban berat yang dari bawah itu diusahakan seperti posisi jongkok gini, jongkok tegak tuh kemudian ngangkat. Gitu. Nah, itu kemudian kalau misalnya ada yang orang yang bekerja sebagai driver, mungkin jarak jauh, jangka lama, jarak jauh ya, dari sini ke Jakarta pulang pergi. Nah, itu diusahakan ada waktu-waktu istirahat untuk latihan peregangan otot. Ya. Jadi kita berusaha untuk merilekskan otot-otot di daerah persendian, daerah leher, daerah pinggang, itu agar tidak semakin membebankan pada daerah situ yang akhirnya nanti bisa menyebabkan penekanan saraf. Nah, itu beberapa upaya yang harus kita perhatikan. Yang pertama, hindari untuk angkat-angkat beban yang berlebihan, yang sekiranya kita memang tidak mampu. Kemudian posisi di dalam mengangkat beban itu juga mempengaruhi. Dalam proses waktu yang lama itu nanti juga bisa menyebabkan penjepitan saraf. Kemudian kita berusaha, kalau memang pekerjaan kita seperti itu dan tidak bisa menghindari beban dan sebagainya, berusaha untuk latihan peregangan otot, melemaskan otot supaya nanti otot di sekitar itu lancar, lemas, aliran darah lancar. Kemudian kita lakukan olahraga yang ringan, yang olahraga tanpa pembebanan. Atau misalnya olahraga yang aman itu ya seperti renang, itu sebenarnya juga bagus ya. Jalan di dalam air itu ya, jadi untuk menggerak-gerakkan tanpa adanya beban yang bisa menyebabkan nyeri. Mungkin beberapa hal itu yang perlu kita perhatikan. Di samping itu nanti kita juga berusaha untuk menghindari kondisi berat badan yang berlebihan, karena itu di situ juga akan berpotensi untuk menimbulkan penekanan saraf yang lebih berat lagi. Saya kira itu mungkin. Ya, baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan klinik kita siang ini. Kami persilakan yang ada di line telepon 02716793000 dan juga di SMS dan juga di WA di 08112553000. Baik dok, tadi sudah disampaikan ada di beberapa rasa ya, rasa awal-awal ya, kebas yang jelas ya. Kemudian bisa sampai berlanjut mati rasa, kemudian lumpuh begitu ya. Itu kan ada semacam ada rasa. Itu apa? Itu termasuk saraf kejepit. Contoh misalkan ya, di dekat siku ini, tapi bukan sikunya ya, di dekat siku sini, tiba-tiba suatu ketika bangun tidur itu kesentuh itu kayak rentan begitu kak, terasa sekali sampai kepala gitu, cengkrang gitu. Apakah itu juga masuk? Itu dirasakan waktu bangun tidur dan terasanya waktu mandi. Nah, mandi kan dipegang semua tuh. Di sini, contoh di sini gitu. Jadi di ujung siku yang keras ini kan dia deket sini. Di sini kan ada daging itulah. Di situ kayak disentuh gini aja. Apalagi digini kan itu kayak kecatut tang gitu. Apa itu masuk persarafan atau gimana itu? Ya. Jadi gini, kalau saraf terjepit, ya misalnya ada terjepit di sini, efeknya sampai sini.
Jadi kalau yang dirasakan bukan di sini aja. Kalau misalnya dirasakan di sini, berarti memang sudah ada apa namanya penyempitan dari jalan saraf, misalnya ada suatu peradangan, ada satu infeksi. Nah, bisa aja mungkin di situ memang disentuh nyeri. Tapi kalau belum sampai di sini, ya itu belum sampai sampai terjepit. Jadi kalau misalnya terjepitnya di sini, nah ini biasanya yang 3 jari ini rasa kayak kebas atau keringin lah, kesemutan. Terus kalau kejepit di sini, ini 3 jari ini kesemutan atau semuanya itu juga. Nah itu rasanya itu di paling di ujungnya. Jadi kalau misalnya ada masalah di sini ya terasa di sampai sini. Kalau cuma di sini kok disentuh langsung celeng gitu, ya memang di situ mungkin sudah ada potensi, memang ada peradangan yang menyebabkan penekanan di saraf. Kemudian saat disentuh kan seperti semakin ditekan nah itu biasanya rangsangan seperti itu juga rasa seperti kesetrum, celeng gitu. Nah itu memang ada potensi terjadinya penjepitan kalau bisa berlanjut lebih jauh lagi. Tapi itu masih belum sampai menjepit betul gitu. Ya. Apakah normal juga kalau ini kami rasakan waktu zaman sekolah sih, kursi kayu-kayu gitu kan di meja gitu. Kadang-kadang siku ini kan kena ujung kursi yang bagian atas atau ujung meja gitu mah, celeng gitu. Itu normal atau gimana? Ya itu belum sampai penjepitan, tapi ya? Sarafnya udah tersentuh. Ya sarafnya tersentuh. Harusnya kena, walaupun kena benda tumpul kayu itu harusnya gak kenapa-napa sampai. Kalau sarafnya gitu tersentuh ya menimbulkan nyeri. Oh gitu. Ya. Menimbulkan nyeri, rasanya seperti nyeri menjala atau celeng gitu, seperti kesetrum gitu. Itu memang wajar karena di situ memang saraf itu tipis sekali berbatasan dengan kulit itu. Mungkin di bawah kulit langsung, sehingga kalau begitu tersentuh langsung celeng gitu. Apakah posisi tidur semalaman sekian jam begitu, tangan kadang-kadang kan tertindih badan kita sendiri, tertindih kepala kita sendiri, atau tertindih oleh anggota badan yang tidur di sebelah kita? Itu potensinya bagaimana sampai ke arah tergantung yang ketekannya di sebelah mana. Lengan. Ya jadi kalau misalnya lengan, kalau misalnya di sini, ya ini memang potensi. Mati rasa kan bangunnya. Ya. Atau juga kalau misalnya secara ketekan secara umum, secara keseluruhan, misalnya kita miring ke arah kanan gitu ya, ketekan, ya itu bisa juga karena aliran darah di situ juga terganggu. Nah, sehingga menyebabkan juga rasa kebas, kesemutan, kering gitu juga bisa. Yang berlanjut nanti bisa menyebabkan kerusakan saraf, tapi belum tentu terjepit sarafnya. Karena kalau di sini ya di bawah di ketiak sini, ini ketekan misalnya pada orang yang suka pakai krok atau mungkin di sandaran kursi itu, nah itu ketekan juga bisa menyebabkan sini karena di sini sarafnya langsung bersentuhan dengan yang menekan itu tadi. Kalau yang di sini mungkin lebih cenderung ke aliran darahnya yang terganggu. Tapi kalau misalnya memang sebelumnya sudah ada saraf yang terjepit, bisa memperberat. Karena posisi tidur aja. Nah makanya kalau posisi tidur itu bagian mana bagian mana yang tertekan itu. Ya, kalau memang pas di situ ada sarafnya, ya bisa sarafnya terjepit pada saat itu. Tapi kalau terjepit karena tidur kan kalau udah berubah posisi kan berarti kan udah longgar lagi. Ya, tadi kan disampaikan waktu ada di lokasi terjadinya bisa saja di pergelangan tangan begitu ya. Pergelangan tangan. Karena kan suatu pekerjaan ya. Masa gitu ya, atau sudah saking banyaknya nyototi bakso ya gitu. Gerakan repetisi terus menerus itu. Apakah itu juga walaupun tidak kepentok atau kena tertindih gitu. Itu bagaimana cara ngatasinya? Kan kita nggak mungkin tolong ini kamu gantian, ini saya sudah setengah tahun nyototi bakso, nanti saya udah mulai terasa nggak enak ini. Apa cara mengatasinya bagi pekerja yang memang itu kerjaannya bertahun-tahun gitu? Ya, jadi kalau pada memang dia sudah pekerjaan seperti itu, kemudian dia kadang-kadang juga suka merasakan ya, ini dikebas-kebaskan aja. Oh gitu. Diriliskan, jadi supaya aliran darah jadi lancar. Nanti yang terjepit di sini bisa jadi kendor lagi gitu. Jadi ada upaya untuk merelaksasi sendiri gitu ya. Apa yang bisa direkomendasikan? Maksudnya dalam satu hari berapa kali dan berapa lama?
Ya kalau misalkan kita konsentrasi ke kasus tangan gitu ya. Tidak ada ketentuan, ya tergantung dari beratnya dia bekerja. Apa misalnya dia sehari sampai bekerja mungkin 6 jam atau berjam-jam hampir seharian penuh, ya mungkin dalam waktu 2-3 jam ya untuk relaksasi gitu. Apakah hanya posisi saja yang berpotensinya menyebabkan saraf kejepit? Misalkan ada makanan atau minuman tertentu yang menggiring ke arah itu? Bukan posisi ya. Jadi karena efek suatu aktivitas, terus juga bisa karena peradangan, bisa karena trauma. Jadi pasien ada jatuh terus patah tulangnya. Oh, pernah mengalami itu ya? Patahnya tulangnya bisa menyebabkan penjepitan saraf. Kemudian bisa karena tumor, bisa karena sumbatan aliran darah. Sumbatan aliran darah terus menyebabkan sini jadi pembengkakan, Misalnya pada orang-orang karena tumor ya, kanker. Ya, kanker kan bisa menyebabkan sumbatan. Yeah. Sumbatan kelenjar getah bening di situ. Akhirnya dia membengkak, menekan saraf juga bisa. Apakah obesitas juga punya peluang gede untuk itu? Nah, obesitas tertentu, mungkin tergantung posisinya. Jadi mungkin bagian tulang belakang ini yang berat ya? Berat. Kemudian lutut juga bisa karena dia menahan beban kan? Ya. Ya, tapi kalau untuk lengan ya maupun orang kurus maupun berat ya mungkin nggak begitu berpengaruh. Karena berat orang yang gemuk itu pun kan masanya jadi besar toh. Ya, betul. Tangan tuh. Padahal di situ lewat serabu-serabu saraf, aliran darah dan sebagainya, itu juga berpotensi seperti itu, walaupun tidak seluruhnya gitu. Tergantung lokasinya. Olahragawan tertentu berarti bisa ya potensi besarnya. Taruhlah angkat berat, angkat besi gitu. Ya, kalau orang angkat besi itu ya nanti tulang belakang mungkin yang gampang cedera. Pasca purna. Iya, tuh. Kalau barbel, gantung barbel apa taruh barbel ya? Orang yang tinju, kepala yang terbentur-bentur, ya mungkin lehernya bisa jadi. Ya. Oke, jadi itu tadi ya pemirsa, Anda bisa tanyakan. Mungkin saat ini sedang merasa ada yang nggak beres di sekitar tangan, kaki, atau leher. Oh iya, suatu ketika saya juga pernah merasakan beberapa kali di sepanjang hidup saya ini. Itu adalah kayak ada linggis tertancap di leher bagian belakang sini nih. Itu kenapa? Itu saya rasakan bangun tidur sih. Seperti linggis, berarti kan seperti ada yang kaku gitu ya. Iya, jadi kalau kita ini nggak kenapa-napa ya, ini kita bebas. Tapi saat ngalami itu, aduh, kita kayak mau pegang kayak ada apa gitu. Ini kaku sekali, kayak ada pasaknya di sini gitu. Itu bisa mungkin otot juga bisa, karena di sini kan juga ada otot banyak. Ya. Otot yang lengket tempel di antara kepala sama leher itu otot-otot semua ini. Nah, di antara sela-sela otot itu juga ada pembuluh saraf, serabut saraf yang lewat di situ. Jadi di sisi leher ini ada keluar serabut saraf yang lumayan gede di sini, terus dia ke atas sini. Nah, kalau di sini ada otot yang tegang, nah otomatis nanti dia juga akan menyebabkan penekanan daerah situ. Nah, itu bisa menimbulkan nyeri. Di samping otot yang tegang itu sendiri bisa menimbulkan nyeri, ya seperti kaku dan sebagainya, terus dia menekan sarafnya itu sendiri juga akan timbul nyeri saraf. Jadi nyeri saraf dan nyeri otot. Belum lagi nanti yang melingkupi tulang itu ada namanya fascia atau selubung pembungkus sendi, itu juga bisa menimbulkan nyeri. Belum lagi nanti kalau ada pembuluh darahnya yang tertekan, teregang dan sebagainya, juga timbul nyeri juga. Nyeri yang berdenyut misalnya, karena ada pembuluh darah yang tertekan di situ. Nyeri yang seperti kalau disentuh langsung sakit. Nah, itu berarti udah kena, ada sarafnya yang tertekan di situ. Di kepala ini ya? Ya. Atau di kepala bagian belakang? Jadi karena tegangnya di sini terus menyebabkan jadi kepala bisa. Jadi kan ini harusnya kan keras, ini nggak pas, nggak kenapa-napa ya. Tapi suatu ketika ada waktu di bagian gini kayak lunak. Ada sakit nyeri gitu. Ya, disentuh gitu seperti kayak nyeri-nyeri gitu, ya itu
Kayak seakan-akan nggak ada batok kepalanya gitu. Ya itu bisa juga karena ada sarafnya yang tertekan atau terganggu di Saraf situ. yang tertekan gitu ya. Ya. Jadi Tapi karena akibat tidak ngalami benturan loh padahal. Bisa juga ya. ini masalah di lehernya. Lehernya karena ya. Oh, mungkin sering terlalu tegang otot leher atau sering dicekluk-cekluk gitu. Bisa. Kalau saya cekluk-cekluk sih. Terus posisi kepala Itu. mungkin. Ternyata bad habit itu ya. Tapi kan seakan-akan kayak beberapa detik setelah itu kan ada kayak rilis gitu. Itu dengan relaksasi makanya. Dengan relaksasi, dengan peregangan otot itu bisa membaik biasanya. Ya, pertanyaan di WA, Dok, dari Bapak Musolih. Usianya 46 tahun. Saya sakit pinggang sampai kaki sebelah kanan. Terasa sakit sekali kalau bangun tidur terutama. Yang jadi pertanyaan, apakah renang bagi pasien urat kejepit ini bisa menyembuhkan? Ya, jadi kalau yang dirasakan Bapak ini, memang besar kemungkinan ada saraf yang terjepit. Nah, terjepitnya oleh karena ada posisi tulang belakang yang biasanya menekan dari serabut saraf di situ. Dengan renang bagus itu, bisa dilakukan. Tapi renangnya yang ringan aja, yang bergerak-gerak di jalan, bergerak-gerak di air, jalan seperti jalan di air gitu. Tidak beberapa etape balapan racing. Nggak usah tidur bebas. Renang yang ringan-ringan aja. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kan ada, ya lumayan lah. Ya bukan, saya nggak tahu mayoritas atau enggak. Kan banyak juga kan yang nggak bisa berenang karena secara psikologi kan takut tenggelam dan lain sebagainya lah. Tapi bermain di air berani gitu loh. Tapi dia nggak bisa moving gitu loh. Apakah dengan seperti itu juga masih bisa aktivitasnya sama-sama di air, sama-sama gerakin tangan dan tubuh? Ya. Jadi intinya kalau kita di dalam air ya, itu kan kita nyebur, terus bisa aja mungkin pakai pelampung, udah kakinya gerak-gerakan di situ seperti itu. Udah nggak usah jauh-jauh situ, pokoknya ngambang lah di situ. Nah itu nanti berusaha untuk ada upaya ini untuk jadi seperti meregang, dari yang tadi sarafnya di situ mengalami suatu penjepitan. Karena semua sendi-sendi pergerakan gitu ya. Gerakan tanpa beban. Jadi kalau orang jalan kemana-mana itu kan ada beban, ya, tambah sakit. Nah itu biasanya gitu. Tapi kalau yang di renang itu ya malah tambah enak, karena otot jadi relaksasi, bisa bergerak-gerak, aliran darah lancar, dan syukur insya Allah itu juga bisa mengurangi dari efek penjepitan itu sendiri. Apakah berendam juga termasuk? Berendam kan nggak gerak, cuman kalau berendam kan gitu. Cuma orang duduk di situ. Paling cuman kaki-kaki cuman gini-gini gitu. Maksudnya ngambang, jadi seperti terapung gitu. Bisa kan gitu. Jadi tidak, yang nggak bisa berenang secara bergerak ke sana ke sini bisa ya. Asal di dalam air itu gerak-gerak semua ya. Baik, silakan di line telepon 6793000. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana Ibu? Dari Ibu Mulyati di Wonosobo. Silakan Ibu Mulyati, Wonosobo. Ustaz, umur saya udah 75 tahun. Ya. Kalau malam itu sering kakinya kram dan lututnya nyeri sekali. Tapi setiap perisan ada obatnya nyeri, kata dokter Yainal, obat nyeri sangat bahaya. Jadi bagaimana solusinya, apa obatnya ya Ustaz? Kakinya ini dua-duanya atau kanan atau kiri? Ya, dua-duanya. Oh, dua-duanya. Lututnya dua-duanya. Ini hanya malam saja, Ibu? Iya, kalau tidur tengah malam sering kram kakinya. Pagi, siang? Kalau siang, kalau buat jalan sakit sekali. Oh gitu ya. Baik. Ada lagi? Apa lagi? Ya, apa obatnya itu dokter? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang dialami Ibu Mulyati di Wonosobo, yang pertama ya Ibu harus sabar dulu ya, karena memang biasanya rata-rata usia seperti Ibu banyak dijumpai keluhan seperti ini. Tapi ya kita berusaha untuk tetap ada upaya untuk mengatasi. Ya memang dengan obat-obatan anti nyeri itu
dalam penggunaan jangka lama itu tidak baik ya, karena bisa mengganggu fungsi ginjal, bisa ke livernya juga, ke lambung dan sebagainya. Apalagi obat anti nyeri itu rata-rata memang tidak kuat ke lambungnya, efek ke lambung. Nah, yang seperti Ibu Mulyati tadi keluhkan itu biasanya terkait dengan kondisi tulang lutut itu yang sudah mengalami pengeroposan sendinya, atau ibaratnya bantalannya itu sudah aus ya. Jadi kalau engsel itu sudah berkarat sehingga kaku, sehingga tidak ada pelicinya di situ. Nah, itu memang berisiko untuk menimbulkan nyeri. Terus kemudian kalau kram itu kan otot ya. Kalau otot itu berarti di situ ototnya mengalami suatu tarikan yang sangat kuat ya. Tarikan yang sangat kuat itu yang bisa menimbulkan nyeri. Nah, untuk mengatasinya Ibu bisa mencoba untuk diolesi dengan yang hangat-hangat, mau dikompres yang hangat atau dikasih balsam yang hangat-hangat sambil sedikit ditekan dan diurut-urut itu, ya insya Allah bisa mengatasi lah, walaupun untuk sifatnya sementara. Karena biasanya kalau aliran darah yang nggak lancar ke otot, kemudian berlangsung sampai berhari-hari, memang biasanya potensi kadang-kadang timbul kram, apalagi pada malam hari, karena pada malam hari kan tidak ada aktivitas, jadi aliran darah nggak berjalan, kemudian gerakan-gerakan juga nggak ada, akhirnya ya timbul nyeri lutut, nyeri kaki, kram dan sebagainya itu. Jadi untuk mengatasi coba itu aja, dikompres hangat, dikasih balsam yang hangat-hangat. Kemudian untuk yang lutut coba konsultasikan lagi dengan dokter. Biasanya nanti diberi obat yang bukan anti nyeri, tapi dia sifatnya seperti untuk menambah nutrisi ke lutut ya, seperti yang ada kandungan glukosaminnya itu. Ya itu coba aja, nanti bisa dikonsultasikan lagi. Juga fisioterapi juga bisa. Renang itu kalau Ibu masih mampu renang ya coba aja dengan renang itu juga bisa. Tapi kalau renang airnya dingin ya jangan dipaksakan, nanti malah tambah sakit. Ya, baik. Ya, silakan, masih ada kesempatan penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Oh, ini dari Wonosobo, Putih. Silakan Ibu T. Wonosobo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan begini Pak Dokter. Suami saya itu kan kalau ini habis aktivitas kan pakai sepatu boot itu. Kalau sore itu udah nggak bisa dirasain, kakinya itu harusnya terus dipijat-pijat gitu. Bisa diulangi Bu, itu kakinya kalau sore kenapa? Tadi ada putus-putus. Gini, kalau sore misalkan siang kan habis aktivitas itu kan pakai sepatu boot. Ya. Nah, terus kalau sore itu nggak bisa dirasakan, maksudnya tuh sakit semua gitu. Harus dipijit-pijit gitu. Jadi cari faktor apa. Lalu yang kedua, suami juga itu kalau makan telur itu kok kenapa kepalanya langsung sakit gitu Pak Dokter. Jadi masalahnya apa? Minta tausiahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah aktivitas pakai sepatu boot seharian itu. Ya. Ya begini, jadi yang namanya ya tanpa sepatu boot atau dengan sepatu boot, kalau misalnya seharian itu beraktivitas, mungkin banyak dengan banyak gerak, jalan-jalan ke, misalnya kerjanya sebagai mandor ya, jalan kemana pakai sepatu boot, atau ke perkebunan dan sebagainya. Nah, otomatis yang namanya aktivitas itu kan juga bisa memberikan efek yang misalnya timbul nyeri, kelelahan dari otot di situ juga bisa, sehingga kalau otot sudah lelah timbul nyeri, dan enaknya kalau dipijit-pijit ya memang di situ dengan proses pemijitan itu juga bisa membantu merelaksasikan otot, bisa membantu pelancaran aliran darah, apalagi kalau misalnya
dipijit-pijit dengan yang dikasih dengan yang hangat-hangat, ya, apalagi dipijit sama istrinya sendiri, wah mungkin tambah cepat sembuhnya gitu. Saya kira ya wajar lah, namanya mungkin setelah aktivitas ya, mungkin Bapak mungkin banyak bekerjanya dengan banyak berdiri atau justru banyak beraktivitas berjalan gitu, ya bisa menimbulkan nyeri seperti itu. Kemudian kalau nyeri kepala ini kalau kita kupas bahas satu persatu mungkin perlu waktu khusus sendiri tentang nyeri kepala. Karena nyeri kepala itu banyak macamnya, mulai dari nyeri kepala mungkin tegang otot, nyeri kepala karena gangguan aliran darah, karena tadi ya faktor leher juga bisa menyebabkan nyeri kepala. Nah, kemungkinan kalau tadi yang disampaikan oleh Bu Ti dari Wonosobo tadi, mungkin suaminya termasuk seperti nyeri kepala tegang otot juga bisa ya, setelah aktivitas mungkin agak tegang dalam bekerja, otot-otot tegang bisa menimbulkan nyeri kepala. Nah itu bisa dikonsultasikan aja ke dokter yang terdekat, kira-kira nyeri kepala ini mungkin perlu pengobatan yang biasa-biasa atau mungkin yang harus perlu pemeriksaan yang lain dan sebagainya. Saya kira bisa dikonsultasikan. Insya Allah kalau seperti tadi ceritanya mungkin hanya tegang otot, biasanya ya untuk relaksasi dah baik ya, untuk tidur istirahat untuk baik, untuk rileks, pikiran jangan terlalu tegang dan sebagainya, itu juga bisa membantu meringankan nyeri kepalanya. Ya, baik. Demikian semoga bisa dipahami dari Ibu Tia di Wonosobo. Baik dok, sudah di penghujung perjumpaan kali ini, ada yang bisa sampaikan? Mungkin ada yang untuk tips-tips agar tidak, yang sudah kena tidak terlalu parah, yang belum kena agar tidak kena. Ya, jadi yang namanya saraf terjepit itu memang ada yang bisa diatasi dan diobati dengan menghasilkan kesembuhan yang baik, tapi ada juga yang mungkin saking beratnya penjepitan dan lokasi yang terjepit itu cukup berat ya, biasanya hanya mengurangi sesaat aja. Nah mestinya dalam kondisi seperti ini kita harus mencoba, kalau misalnya kita dalam kondisi sehat, ini harus hati-hati di dalam kita beraktivitas, jangan sampai terlalu berlebihan. Sempatkan untuk latihan peregangan otot, mungkin yang rileks yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita sudah kepalang atau kebacut ya, ini sarafnya terjepit, yang pertama ya kita nggak usah terlalu panik ya, artinya nyerinya itu sebenarnya bisa berkurang, cuma nanti memang potensi kambuh. Ya sekarang apa yang bisa mengurangi? Misalnya dengan fisioterapi, dengan renang. Kalau penggunaan obat-obat anti nyeri ya memang harus kita batasi. Biasanya saya sering menganjurkan ke pasien ya, kalau nyerinya sekali, nyeri banget ya itu ya baru diminum obatnya. Jadi coba kita mencoba untuk mengukur derajat nyeri kita. Kalau misalnya 0 itu tidak nyeri, dan nyeri yang berat sekali sampai tidak tertahankan itu 10, nyeri yang sedang-sedang itu 5, kira-kira itu nyeri kita di mana? Kalau nyerinya antara 5 sampai 10 ya bolehlah kita coba dengan minum obat itu. Tapi kalau nyerinya antara 0 sampai 5 ya coba kita usahakan tanpa dengan obat. Mungkin dengan relaksasi, dengan istirahat, dengan dikompres hangat, atau mungkin dengan pemijitan yang ringan dan sebagainya, itu mungkin bisa membantu. Saya kira itu kalau kita sudah kebacut ya, ada suatu proses penjepitan di saraf-saraf tadi. Ya, saya kira itu. Ya, kami sampaikan terima kasih dok atas nasihat-nasihatnya. Semoga pemirsa dan pendengar tetap sehat senantiasa. Amin, insya Allah. Selamat melanjutkan aktivitas dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV, dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan klinik kita. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tommy Al-Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.